sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani. Mendapatkan vonis hukuman 20 tahun penjara dalam kasus kopi sianida, terdakwa Jessica Kumala Wongso mengejutkan publik setelah mendadak dibebaskan sehari setelah Dirgahayu Kemerdekaan ke-79 RI. Itu berarti Jessica baru menjalani hukuman sekitar 8 tahun di Lepas Pondok Bambu, Jakarta Timur dan tersisa 12 tahun penjara. Kira-kira apa yang jadi sebab wanita 35 tahun ini mendapatkan kebebasan? Apa yang telah diusahakan oleh sang pengacara Otto Hasibuan? Benarkah kini pihak pengacara sudah memiliki bukti baru yang meyakinkan jika Jessica memang tidak bersalah dalam kasus kopi sianida? Terpidana Jessica Wongso bebas dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta pada Minggu pagi 18 Agustus 2024 lalu. Jessica terlihat keluar dari gerbang penjara tersebut disambut oleh para kuasa hukumnya termasuk Otto Hasibuan. Ketika keluar, terpidana kasus kematian pada Wayan Mirna Salihin itu melambaikan tangan kepada awak media yang merekam momen tersebut di luar pagar lapas. Tanpa banyak berkomentar, Jessica diarahkan oleh para pengacaranya untuk langsung masuk ke dalam mobil. Selanjutnya direncanakan berangkat ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham RI, Dede Edward Eka Saputra menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat terhitung mulai Minggu 18 Agustus 2024. Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada Jessica sesuai dengan Peraturan Menkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Mengutip salinan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, disebutkan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Sementara itu, menurut Dede Edward Eka Saputra, selama menjalani pidana, Jessica dinilai berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana, dengan total mendapati remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Namun begitu, selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032 ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara. Dan akan menjalani pembimbingan hingga 27 Maret 2032 atau saat dirinya dinyatakan bebas murni. Terkait bebasnya Jessica, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso mengaku kaget kliennya keluar dari lapas lebih cepat dari perkiraan. Dia bersyukur dengan proses pembebasan bersyarat tersebut. Ini puji Tuhan lah ya, bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise, terkejut ya, karena seharusnya kan 20 tahun. Tapi belum 20 tahun dia sudah keluar, kata Otto. Mertua artis Jessica Mila itu juga mengaku belum mengetahui detail alasan Jessica bisa mendapat pembebasan bersyarat lebih cepat. Dia menduga salah satu pertimbangannya karena Jessica berkelakuan baik sama menjalani masa hukuman. Otto menilai bahwa kliennya tidak hanya berkelakuan baik saat menjalani pidana badan, tetapi juga selama persidangan dan Jessica dinilai menghormati proses hukum. Selama persidangan dan selama dia juga di penjara, tak seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Wartawan belum ada yang berhasil menginterview dia sekalipun untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari dia, katanya. Setelah mendapatkan kabar mengenai pembebasan bersyaratnya, Jessica Wongso mengungkapkan rasa syukurnya dan kebahagiaannya. Jessica menyatakan bahwa momen ini merupakan titik balik yang penting dalam hidupnya. Saat ini, mantan terpidana itu mengaku sudah memaafkan semua pihak yang melakukan hal buruk terhadap dirinya, terutama kepada keluarga Wayan Mirna Salihin. Ia juga memastikan tidak ada kebencian lagi di dalam hatinya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, jadi sekarang saya sudah plong aja untuk menjalani. Saya harus menjalani apa yang saya harus jalani, kata Jessica. Pada awal terjadi, saya merasakan sedih sekali, tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya, imbuhnya. Dia pun memberikan pesan khusus untuk keluarga mendiang Wayan Mirna Salihin. For Mirna's family, well, I'm sorry for your loss and my deepest condolence. Untuk keluarga Mirna, saya meminta maaf atas rasa kehilangan yang dialami dan turut berduka cita, kata Jessica di hadapan wartawan.
Saat ditanya apakah dirinya akan bertemu keluarga Wayan Mirna Salihin pasca bebas, Jessica menyatakan belum terpikirkan untuk menyambangi keluarga mendiang sahabatnya itu. Ia mengaku ingin rehat dan healing sejenak sebelum memikirkan rencana selanjutnya. Meski sudah bebas bersyarat, Jessica Wongso akan tetap mengajukan upaya hukum peninjauan kembali alias PK. Pernyataan ini disampaikan kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers tak lama setelah kliennya bebas. Otto menyebut pihaknya sejatinya menghormati putusan pengadilan yang menyatakan Jessica Wongso bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Walaupun demikian, pihaknya tetap akan mengajukan PK ke MA. Hal ini dikarenakan pihaknya menilai putusan terhadap Jessica Wongso tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini. Bukan sekedar mengajukan PK, kini para kuasa hukum Jessica mengaku punya novum kasus kopi sianida yang membuat Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novum adalah alasan untuk naik banding dengan ditemukannya bukti baru. Pengacara Otto menyebut novum yang mereka miliki adalah bukti yang ada pada waktu perkara dijalankan, tapi tidak ditemukan pada waktu kasus hukum berjalan. Otto pun yakin novum tersebut akan membalik keadaan. Menurutnya, bukti baru tersebut sebenarnya ada pada waktu kasus bergulir, tapi disembunyikan oleh seseorang. Karena hilangnya bukti penting itulah yang membuat Jessica mendapatkan vonis yang memberatkan. Hasibuan yakin andai bukti itu bisa disampaikan dalam sidang kasus kopi sianida, bukan tidak mungkin keputusan hakim berubah. Salah satu yang diungkit oleh Otto ketika mengadakan konferensi pers setelah Jessica bebas bersyarat adalah ia masih tidak terima dengan putusan pengadilan terhadap kliennya. Ia lantas menyinggung tidak adanya otopsi yang dilakukan terhadap mendiang Mirna. Hal itu pula yang membuat pihaknya bersikap mengajukan peninjauan kembali atau PK, supaya mendapat jawaban dari Mahkamah Agung atau MA. Hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan diketahui karena sianida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang saja, saya selalu berharap entah apapun itu, Mahkamah Agung harus menjawab, imbuhnya. Sebelumnya pada Juni 2017, Jessica Wongso pernah mengajukan kasasi tetapi ditolak MA. Kemudian pada Desember 2018, Jessica Wongso mengajukan PK ke MA, namun upaya tersebut juga ditolak oleh MA. Sehingga ia tetap mendapat hukuman 20 tahun penjara. Bersama kabar pembebasan bersyarat Jessica Wongso, terawangan Wirang Birawa saat membaca kasus kopi sianida ini kembali ramai. Lewat kontennya, peramal Wirang Birawa sempat menyampaikan hasil penerawangan bahwa Jessica Wongso bukanlah pelaku yang menyebabkan kematian sahabatnya Mirna Salihin. Kontennya pun langsung ramai dibahas hingga cuplikannya tersebar luas di jagat maya. Sayang, usai mengumumkan hasil terawangannya, Wirang Birawa mengaku mendapat teror. Dia mengaku mendapat pesan misterius dari seseorang melalui WhatsApp hingga membuat akun Instagramnya hilang. Dalam pesan tersebut, Wirang Birawa mengaku diminta untuk menghapus konten soal Jessica Wongso yang disebutnya bukan dalang kematian mendiang Wayan Mirna Salihin. Selain diminta untuk menghapus unggahan tersebut, sosok misterius itu juga meminta bertemu dengan Wirang Birawa. Alih-alih peduli dengan teror dari sosok tak dikenal itu, Wirang Birawa tetap mempertahankan konten tersebut, meskipun harus kehilangan akun WhatsApp dan Instagramnya. Karena terawangan tersebut, kini banyak netizen mulai berpikir kembali atas tuduhan yang didakwakan pada Jessica Wongso hingga tak yakin jika dialah pelakunya. Atas bebasnya Jessica Wongso, reaksi keluarga Mirna Salihin tentu membuat publik penasaran. Komentar Edi Darmawan, ayah Mirna tentu paling ditunggu publik, sebab dirinya yang paling getol memidanakan Jessica Wongso. Tapi hingga info ini ditulis, ayah Mirna sama sekali belum muncul ke permukaan untuk memberikan keterangan resmi. Terakhir, Edi Darmawan tengah menghadapi tuntutan para mantan karyawan perusahaannya, PT Fajar Indah Cakra Cemerlang atau FICC yang menuntut hak pesangon yang belum dibayarkan. Sudah dilaporkan sejak November 2023, Edi Darmawan tampak langsung menghilang dari muka bumi. Pada Maret 2024, ayah Mirna Salihin yang terus mangkir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Apakah hilangnya Edi Darmawan karena dirinya menghindari sesuatu, ataukah dia mendapatkan karma atas perbuatannya?